Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadir sini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi malah purba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak akan minum. Terus terang aku cakap. Enggak apa-apa, Bun. Terus terang aku cakap. Kalau Sampai ada mampus, pun aku tak akan minum. Bunda akan menyuruh Bunda macam itu, enggak akan. Tak Ya, akan mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan, itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai nampakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu, Bunda cuci sampai jangan sampai ada nampakku darah. Itu darah ikan. Mau muntah aku. Hanya satu yang saya tanya sama kamu. Kenapa kamu katakan Muhammad itu adalah Tuhan? Sedangkan saya mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Baik, Karena saya telah bersaksi. sudah bisa saya jawab? Tunggu dulu. Nah, silakan. Karena saya telah bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, dipercepat Wa ngomongnya. asyhadu Bu anna Santimala, silakan Muhammadar dipercepat Rasulullah. bicaranya. Sudah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Baik. Kenapa kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan? Baik. Baik, saya jawab ya. Sudah selesai ya? Baik. Baik, ada Al-Qur'an di situ? Ada di Al-Quran? Oke, tolong bukakan coba di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Surah At-Taubah Ayat 31. ayat 31. Atau surat Al-Jathiyah ayat 31. Sama itu. Terus Coba yang Al-Jathiyah aja Surah biar At-Taubah ya. lebih ringkas. Surat Al-Jathiyah atau surat ke-45. Surah Al-Jakiyah. Al-Jathiyah, surat yang ke-45. Surah yang 45. Surat Juz Al-Jathiyah. berapa? Surat Al-Jathiyah aja tidak Juz. tahu. Jangan cakap macam itu ya. Saya tak suka. Oke, surat Al-Jathiyah, coba silakan. Ya, kita memang tahu teman-teman ya bahwa banyak Islam yang tidak tahu nama-nama surah juga tidak hafal, tapi nggak apa-apa. Kami namanya surah. Iya, surah, juz. surah. Surah Al-Jathiyah atau surah yang ke-45. Urutannya, kalau urutan pertama kan Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Yang nomor 45. Yang nomor 45. Ya, sudah ketemu? Apa nama suratnya? Tunggu dulu sekejap ya. Di sini yang Bunda pahami juz 1. Ya, juz 1 surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Juz 2 lanjutan Bukan, surah saya nggak pakai Al-Baqarah. juz. Saya nggak pakai juz, pakai urutan itu nomor. makanya saya cakap tadi. Saya cakap tadi juz apa? Karena Bukan saya di juz, sini bukan pakai juz. Nomor urutannya 45. Nomor urutannya 45. Ya. Kalau jadi bangkir nanti ibu udah dipensiunkan nih. Ya jangan menghina ya. Sebab kamu saya mau pelajarinya hanya pakai juz. Itu masalahnya. Kamu pakai surat. Oke, nggak apa-apa lah. Sabar ya teman-temannya, sabar. Kata Muhammad memang akal wanita itu separuh laki-laki. Nggak apa-apa. Memang Kita sabar. ampun. Betul. Jadi kita harus sabar karena Muhammad yang sudah menentukan akal wanita itu separuh. Iya betul. Memang betul pun. Akal wanita itu dia satu lelaki, dua wanita baru dia satu sempurna. Itu baru akal. Jadi satu lelaki, dua wanita baru sempurna. Sebab wanita itu datang bulan, lelaki tak datang bulan. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Al-Jathiyah. Al-Jariyah. Surat Al-Jathiyah. Al-Jariyah. Bentar, saya cari juznya ya. Surat berapa sih Al-Jathiyah ini, juz berapa sih ya? Ya, Sebentar. Al-Jariyah. Bukan Al-Jariyah, Bu. Aduh, sebentar ya. Nggak jumpa aku loh. Ya surah. Juz keberapa? Juz 25. Juz 25. Juz 25. Ya. Juz 25. Oh, Al-Jasiyah. Iya, Al-Jathiyah dari tadi saya bilang apa? Ya, coba dibaca. Nomor 23. Oke. Ini sebelum kamu jangan banyak apa saja. Bunda ini ada sedikit
kurang pendengaran karena Bunda pakai alat pendengar. Oke. Baik, Nah. baik ya. Nomor Oke, nomor Aja 23, nomor 23 Bu. Silakan. Tunggu. Tunggu saya tengok halamannya 1052. 1052. Kita mempelajarinya itu pelan-pelan loh. Jangan terburu-buru. Saya pun belum menguasai ini Alkitab. Sabar ya teman-teman ya. 1050. Sabar. Sabar itu dikayangi oleh Allah tahu. Ya, Di silakan 1052 nomor ya. 23. Tunggu. Saya lupakan dulu halamannya dulu. Baru kita cari ayatnya. Ayat berapa? 23. Oh, ayat 23. Oke. Ya, kita bicara tentang Muhammad sebagai Tuhan ya. Baik. Ya. Coba dibaca dulu. Oke, saya baca artinya kah? Artinya silakan. Oke, baca artinya saja ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Oke. Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Lihat keterangan 801. Oke. Keterangan Sebelum kita ke 801. situ, Tunggu dulu, Bunda ya, tengok dulu silakan. keterangannya 801 apa itu maksudnya? silakan. 801. Apa ya maksudnya keterangan itu 801 ya? 801. Sebab ini kita mempelajari Al-Qur'an ini mesti ada penjelasannya. 801 memberi penjelasan Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Oke. Itu keterangannya itu ya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Baik. Ini apa maksud pemahamanmu? Pemahaman Baik. Bunda sudah dapat. Baik. Apa ya? Yang saya tanya begini, Bu. Di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Bukan itu pengertiannya. Coba baca lagi. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, Dan siapa Tuhannya Allah- orang itu, Bu? Dengar dulu. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Oke, sampai sini ya. Siapa Tuhannya Lihat orang itu, Bu? keterangan. Hah? Jangan diulang lagi, lihat keterangan lagi. Iya, Ini kita kayak ini dejavu nih. dijelaskan loh. Iya, Dengar Ibu. dulu. Saya Ibu begini. dengar dulu saya. Ibu, pertanyaan saya begini. Siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Yang mana? Maksudnya siapa? Maksudnya mana yang mau gue pertanyakan tadi ini? Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul? Itu? Berarti siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Dek, pemahaman saya bukan seperti yang kamu pahami, tahu? Saya nggak nanya pemahaman, saya tanya siapa yang dipertuhan oleh orang-orang itu? Oke, baca di ayatnya di atas. Baca di ayat di atas. Iya, siapa Surah yang dipertuhan? Yasia. Baca di atas, jangan baca sepenggal. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti siapa Tuhannya orang-orang itu? Maksud kamu tuanya mana yang kau tanya ini? Gimana? Ini pemahaman Oke, Bunda. mereka mempertuhan hawa nafsunya nggak di situ? Ya, yang kau pertanyakan ini pertama hawa nafsunya itu siapa? Nanti kita Jadi berbicara apakah Muhammad itu Tuhan atau tidak. Nanti ke situ kesimpulannya. Saya tanya dulu, mereka mempertuhan siapa di Itu situ? yang kau pertanyakan tadi. Mereka Bagi mempertuhan Bunda, siapa? Bagi Bunda, Muhammad bukanlah Sebentar Tuhan. dulu, sebentar. Mereka mempertuhan siapa di situ? Ini mengatakan orang yang kafir, orang yang dulu. Iya,
Orang-orang Ini kafir itu betul, ini mempertuhan yang siapa? dulu. Ya, terus buka surah Jasia tadi. Buka Al-Jathiyah surah 23. Jasia. Silakan pelan-pelan. Nah, ada. Karena memang Muhammad tahu bahwa akal wanita itu, terutama orang Islam itu nggak sempurna, separuh otaknya. Makanya pelan-pelan. Ayo. Bahwasanya menurut ayat itu disebutkan tentang keberadaan orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu mereka. Betul? Betul? Terus? Betul atau tidak? Ini yang saya cakap ini siapa yang mempertuhankan hawa nafsunya? Nggak Itu yang disebutkan Bunda di situ tanya, siapa, loh. yang jelas mereka itu. Betul? Mereka itu mengatakan orang yang dulu, orang yang Iya, ingat akan- orang-orang yang Ah. dulu, orang-orang dulu mempertuhan hawa orang nafsu, yang betul? dulu, orang yang dulu. Orang Oke, yang berarti dulu ada nggak tidak orang yang mau mempertuhan hawa mengakui. nafsu? Macam contohnya macam Fir'aun, dia tak mau dia Oke, mengakui itu berarti adalah Allah. ada tidak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, Ibu? Ada, yaitu Ada. Fir'aun. Siapa Tuhannya mereka? Dia tuh, kalau kau tanya siapa Tuhannya mereka, dia mengaku Berarti dirinya, Tuhannya mereka dia adalah hawa nafsu, Tuhan. betul? Loh, Sayang, gimana kamu yang sih? salah paham. Pelan-pelan. Mereka mempertuhan hawa nafsunya. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya mereka? Di sini sudah diberi keterangan loh. Iya, Allah siapa membiarkan Tuhannya mereka, orang Bu? itu sesat. Sayang, Tuhannya aku tanya mereka kau ya. siapa? Manalah Bunda tahu siapa Tuhannya mereka yang sesat Tuhannya itu? mereka adalah hawa nafsu mereka, betul? Iya, hawa nafsunya mereka. Tapi Iya, makanya sekarang siapa saya tanya, Tuhan hawa mereka? nafsu itu Tuhan nggak? Hawa nafsu Tuhan? Loh, gimana sih? Hawa nafsu itu Tuhan nggak? Sayang, hawa nafsu itu bukan Tuhannya yang seperti apa yang kau pikirkan. Nah, makanya saya jelaskan. Dengarkan, saya jelaskan. Nih, kalau akalnya sudah separuh, dengarkan. Yang akalnya penuh. Akal separuh mau ngajarin akal yang penuh. Dengarkan. Jadi kalau kata Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah, betul. Betul bahwa di situ Tuhan di situ artinya bukan Allah, tapi Tuhan di situ artinya sesuatu yang dipatuhi mereka, yang diikuti mereka, yang ditaati mereka, yang mereka takluk kepadanya. Makanya mereka mempertuhan hawa nafsu, karena kepada hawa nafsu itu mereka patuh, tunduk, takluk, mengikuti dan dikendalikan. Betul? Betul nggak? Kalau gitu pemahaman kamu. Ya sudah, Ini silakan. sedangkan Al-Quran Ya sudah, coba jelaskan apa itu mempertuhan hawa nafsu, coba. Oke, ya Bunda jelaskan ya. Hmm. Oke ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, Dan Allah- dan kenapa Allah- disebutkan mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Itulah yang dikatakan yang tidak mau mengakuinya adanya sang pencipta, yaitu Allah Berarti mereka Subhanahu wa mereka Ta'ala, patuh kepada siapa? sayangku. Mereka lebih patuh, lebih taat kepada siapa? Dengan kesombongannya. Dia Iya, mengaku patuh dirinya kepada adalah siapa? Tuhan. Mengikuti siapa dia? Ya mengikuti kepada dirinya sendiri. Hawa nafsunya, Dia betul? mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Hawa Dia nafsunya, merasa betul? dirinya hebat. Hawa nafsunya, betul? Kan aku cakap tadi, hawa nafsu itu adalah kesombongannya. Iya, sayangku. hawa nafsunya yang diikuti oleh dia, betul? Yang mengikutinya hawa nafsu dia itu siapa? Itu yang Bunda tanya, siapa yang mereka itu? Orang-orang yang Mereka disebutkan siapa? itu. Aduh, kamu ini ya. Aku cakap terus Oke sama lah, kamu ya. oke lah. Kita undang dulu Muslim yang mengerti agama Islam ya. Kamu yang tak mengerti kalau ajaran Islam. Oh, Sosok gimana pintar sih? kamu. Oke, coba Kamu buka yang sekarang. nggak mengerti. Oke, sekarang kita tambahi surat. Mungkin Anda tidak mengerti. Coba buka dulu surat Apa? At-Taubah ayat 31, coba. Iya, surat Taubah ayat 31. Ya, surat Kamu jangan ke-29. mengatakan ya, kalau kamu bukan Islam, jangan mengatakan kamu itu sok tahu tentang Islam. Muhammad Kalau kamu itu adalah robnya Kristen, umat Islam, Bu. Ini yang ngakui siapa orang Islam robnya umat sendiri. Islam? Bagaimana? Siapa? Siapa yang Daman yang umat Islam? Al-Mantiki, petinggi APII. Jangan kau kata orang lain, aku katakan dirimu. Aku tanya dirimu, kamu itu Islam kah atau Jadi Kristen? APII sesat.
Sekarang aku tanya kamu itu Kan Islam ditanya atau API Kristen? sesat. Jadi API sesat. Jangan kau tanya, jangan kau tanya sana. Aku tanya dirimu. Zuma berarti Dirimu yang Zuma kutanya. sesat. Kamu kutanya, kamu Kristen kah atau Islam? Saya Kristen, saya pengikut Ayo Yesus. udah, kalau kau Kristen, Saya tidak stop. mau ngikutin Muhammad yang di kuburan. Udah, stop. Jangan kamu mempertikaikan tentang ajaran yang bukan ajaran kamu. Lu Kamu saya menjawab Juma, sayangku, menjawab sayangku, Sidama, dengar sini, menjawab sayangku. Rifa, menjawab Donditan, sayang, menjawab dengar dulu. Adi Hidayat. Gimana? Dengar dulu Masa saya sayang. nggak boleh menjawab Kalau kamu- mereka? Gimana? Gimana Dengar yuk? dulu. Sayangku dengar dulu ya. Coba Cakap buka Bunda dulu ya. At-Taubah Ini 31 antara yuk. kau dengan Bunda. Ini antara kamu dengan Bunda. Ya Kamu silakan Bu. Kristen, Coba Bunda Islam. At-Taubah Ah. 31 coba baca dulu. Iya, At-Taubah 31 ya. Ini antara kau dengan Bunda ya. Jangan dikaitkan orang lain. Takut orang lain nanti itu nanti dia. dimarahin Juma. Nah. Takut Ya, silakan. jangan dikait-kaitkan orang lain ya. Itu Oke. antara kita saja. Oke Karena lah, baiklah. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan antara kau dan aku. Dia tidak akan siapapun yang kau bilang Ustaz Somad ke Ustaz ini ke dia mengatakan Iya masalahnya mengatakan, "Ih, Ibu Santi ini dari Masalahnya At-Taubah apa? saja nggak ketemu. Tunggu dulu. Aku kan bersama-sama dengan kamu. Iya, sambil coba cari berbicara. At-Taubahnya dulu. Kamu Di ini mana? pun- Surat At-Taubah di mana? Sayang, dengar sini ya. Dengar sini saya Bunda ya, biar supaya kau jangan jadi manusia yang sombong ya. Kita dalam mempelajari sesuatu pelajaran ini, jangan sedangkan bayi saja lahir ke dunia aja bukan langsung lompat kan gitu. Surah At-Taubah surah At-Taubah halaman berapa ya? Coba silakan. Halaman 364. Tunggu dulu, 364 ya. Orang buka Jadi ini Al-Quran antara- saja masih. Eh, Gimana Boleh tak Ibu kamu mau bilang mengkritik Daman Al-Mantiki? dengar dulu. Mau mengkritik dengar dulu. Wafi? Tadi kan Buka gua Al-Quran akan saja masih bertanya. lambat. Sayang, tadi kan kau yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Jadi kan Bunda akan Betul, bertanya, Muhammad itu Rob Muhammad kalian. itu bukan Tuhan. Kalau Ini apa Tuhan yang di situ Bunda pengertiannya Allah, Bukan. betul. Kalau Tuhan di situ Bukan, pengertiannya Muhammad jabatan, itu- maka dengar. jawabannya iya. Dengar ya deh ya. Muhammad itu bukan Tuhan. kamu ini- Percuma Ibu bilang bukan Tuhan. Masalahnya ahli mantik APII sudah mengakui Muhammad Itu adalah dia. Rob kalian. Itu dia. Berarti dia Jangan kau sesat. kaitkan dia dengan kita. Berarti Itu dia sesat. Itu jangan kau kaitkan di sini. Sekarang kita mengatakan Tuhan itu bukan Muhammad. Understand? Berarti dia sesat. Kamu ini. Jangan tuh. Tunggu, kamu masih mengatakan Tuhan. Oke, Aku yang silakan menerima. bacakan At-Taubah 31. Iya itu At-Taubah Tunggu, 31 kejap. nggak ketemu itu. Sayang, sambil cakap kamu ini yang mengeledek aja kerja Coba kamu. Boleh makanya tak kamu baca diam At-Taubah aja dulu? 31 ya, baca. Jatuh kali kamu. Tunggu tadi halaman berapa tadi? Aku udah jadi gara-gara kamu jadi konsentrasi aku jadi buyar. Buka Iya. At-Taubah saja udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Sayang, jangan Gimana? mengatakan ya. 364. Dah, 364. Pokoknya aku minta pertanggungjawaban kamu mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Aku tak Iya, terima. Muhammad itu adalah Rob kalian. Bukan Rob. Ya makanya Rob itu coba baca kekasih. At-Taubah 31. Ayo. 31. Ayat 31 ya? Oke, cepat, At-Taubah baca ayat yang 31. Oke, ayat 31. Silakan. Oke, artinya ya, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, Keterangan. berarti ada nggak Dengar orang-orang dulu, yang sayang. menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya? Ya, dengar dulu sayangku ada keterangannya. Ini keterangannya 372. Setiap di sini di translate ada keterangannya. Kita baca keterangannya 372. Apa keterangannya? Baiklah. Yo kau ini loh. Kamu ada di situ Al-Quran tafsir Al-Quran? Ada. Al-Quran ada keterangannya. Ada di dalam Tengok Ibnu Katsir keterangannya. ada penjelasannya ada. Ini ke 372. 372 keterangannya mereka mematuhi
ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Di sini tadi, di situ kan katanya orang-orang alim. Tapi dia orang alim, dia maksudnya mengatakan gini, orang alim ini mengatakan gini, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Membabi buta itu dia tidak mensiasat, maksudnya tidak macam gini lah. Contoh, kalau kita mencari sesuatu, pasti kita akan ingin tahu dari mana datangnya, dari mana datangnya, dari mana datangnya. Baiklah, sudah begitu ya. kan? Jadi mereka mempertuhan alim ulamanya, betul? Itu mereka itu siapa yang mempertuhankan ulamanya? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oke, mereka mempertuhankan ulamanya, betul? Ya, orang Nasrani ya, betul. Oke, berarti siapa Pendeta Tuhannya orang. mereka? Tuhannya mereka. Ya, Tuhannya mereka itu orang-orang pendeta-pendeta itu lah. Iya. Jadi karena mereka mematuhi ulama-ulamanya, taat secara membabi buta, sekalipun mengharamkan yang halal dia turuti, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka patuh kepada mereka. Makanya Al-Qur'an membahasakan itu dengan kata-kata mereka menjadikan alim ulama sebagai robnya, betul? Betul nggak? Para ulama menjadi robnya. Maksud Coba kamu dibaca apa? di bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Oke, arbabam itu apa artinya? Arbaban. Di sini dibagi tahu dalam translasi ini arbaban. Kalau ittahazu ahbarahum. Apa arbaban itu artinya? Warubanahum. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Betul nggak? Di sini bukan menjadi selain Allah. Iya, Tuhan, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? Bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke, nah kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Oh, kau mana ada kau ya? Baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik, pantesan kamu masih Islam. Hei, sayang, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam. Iya. Kenapa keturunan ibu Islam. masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum dan ketika darahnya diminum, Muhammad malah memasukkan orang yang minum itu ke surga. Dari mana kamu mengatakan darah Muhammad itu diminum? Bunda baru pertama kali ini mendengar. Baik, sebentar. Kita bacakan ya. Baik. Umur Bunda sudah 58, baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Coba ya, Ini Bunda, ajaran coba sesat Bunda ini. ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya. Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Dek, aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar
Katanya mau dengar. Di mana Dengar dulu, darah dengar. Muhammad Dengar. diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, Aku sudah nggak dengarkan percaya ya, dengarkan ya. Oh, Dengarkan ya. oke. Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah? Nabi menyuruh sahabat Ini siapa nih? membuang Ustaz darah Somad? bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbak. Jangan kau mengatakan cuma Bunda. Oh, Abdul Somad sesat Abdul berarti ya? Somad, Sesat. aku tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Abdul Somad, Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Oke. Al-Quran dan Jadi hadis. Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti Bunda agama hanya Islam siapa? Bunda. Ibu Bunda Septi hanya- atau Abdul Somad? Dengar dulu. Siapa yang lebih paham Dengar dulu agama ya. Islam? Ibu Septi Abdul Somad? Dengar dulu ya, dengar cakap Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang Oke? berarti Abdul Somad Ya, sesat. Oke. Sesat Dengar Abdul dulu Somad. ya, dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi Katanya cakap. tidak percaya. Ini loh, dengarkan nih, dengarkan. Makanya, Oke, kita kau dengarkan dulu dengar sampai cakap selesai Bunda. saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Dengarkan sampai selesai dulu. 1 menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khususnya. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Tusahhah. Ketika Nabi Kuatkan sikit, menyuruh kuat, sahabat kuat. membuang darah bekas Kuatkan. bekam. Hijamah. Ulangi Darah, dari pertama. buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang, kalian Rasulullah itu mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah bersabda macam itu. Kita kasih yang lain ya. Nah. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah Sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau? Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya sayang. nih. Nih, Sayangku. dengar. Dengar ya, Kalau- dengar. Dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? Ulama dulu jahil. ini, Buat apa? dengar dulu ya. Aku kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Imam Suyuti dijelaskan Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka, kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat-kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad Buka. kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Enggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia enggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Geli aku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi nggak ada, suci. aku nggak percaya. Darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar aku dapat jadi geli nak muntah. Pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad.
Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, Itu ajaran kamu sesat buang saya. ini darah di tempat Ajaran ini. sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, Geli aku. ludahnya jadi rebutan. Oh. Geli aku, geli. Lo kenapa Geli Anda aku. masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini sayangku. palsu, berarti ini palsu ini. Bohong-bohong Palsu. berarti ini. Hadis palsu. Oh, Hadis kalau nggak palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Bunda Berat, baca ini. Bunda ada saudara-saudara. menemukannya loh. Woi. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama apa orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah Aku. alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita Yang kasih ada naik yang satu ku muslim ya. pelajari, Yang ku imani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik Rasulullah satu tak ada muslim. berkata macam itu. Sesat. Baik, kita kasih naik satu muslim. Sesat. Kita konfirmasi Naikkan ini. muslimnya. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal Motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Nih, dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Rijal. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus terang aku cakap. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? Nggak Rijal, mau. jangan. Sebentar. Rijal, kutanya dulu Rijal. Betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar suka aku. kali membentur-benturkan. Kau Saya nggak jangan membentur-benturkan, kau ikut nggak. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan bunda begini bunda. Bunda Geli apa aku, yang bunda geli. pahami? Geli aku. Apa yang Geli bunda aku. ilmui, apa yang bunda ketahui, amalkan semua yang bunda ikuti itu, yang bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya bunda, jangan bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang bunda pahami, apa yang bunda pelajari, ikuti karena ada dalilnya. Jadi- Bunda hanya ikuti yang Bunda imani, yang Bunda percaya. Apa? Yang Ikuti apa Bunda, kata ikuti Rasulullah Bunda. yang dalam sini. Oke, darah Muhammad diminum nggak, Rijal? Umurku udah 58 loh. Darah Umurku Muhammad diminum nggak, Jal? 58 baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh bang. Oke, Apa Rijal. sih aku ini? Kutanya Geli dulu aku. sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal. Begini deh. Rijal, mau saya jawab nak tanya Rijal. kamu Ini ya, terakhir Rijal. nih. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kuturunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal, ini Bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena Bunda bukan orang yang ahli sulo, bukan ahli apa ya. Memang Bunda gak suka ikut ahli-ahli sulo, tahu ya. Nah, tapi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus terang aku cakap. Kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, Bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul kok. Ayo, Ya, silakan Rijal. mungkin Ya. begini deh. Menurut saya, Enggak, kan kau Bunda jawab dulu. mempelajari. Betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu kau sabar dikit. Ah, kenapa inilah kau, Rijal Des? ini Kau nih. jangan- Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan kasihan beliau ini sudah berumur Rijal. Sebentar lagi dia ini sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apapun diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat. Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Beliau. Nggak percaya aku. Sekarang kutanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak Ya, percaya di aku. hadis yang sahih benar. Itu adalah bunda, itu adalah Adik saya dari mana? kekhususan. Adik saya. Oke sayang. Sayang. Adik saya dari mana itu? Maksudnya riwayatnya apa? Adik saya dari mana?
Sahih dari Baik. mana? Imam Muslim ke, Aku- Bukhari ke, Tarmizi ke? Aku bacakan ya, Bu. Ah, Nggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, Bunda. Dia hobi kali membenturkan. geli aku. Silakan. Orang- Kalian berdebat Minta dulu, telepon kalian aku berdebat. kalau adikku. Biar saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya, silakan. Silakan, Rizal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini, Bunda. Oke. Setiap nabi itu, setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan, Bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang Hadis apa itu? mengatakan bahwa Hadis apa? ini aku lagi lihat. Hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, disuruh Murtad aku dari minum Islam ya. darah. Hey! Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah lagi, SAW adalah utusan Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Quran. Nggak mungkin, sedangkan Al-Quran tak ada menyuruh. Oke, silakan Rizal, cari Sekarang Rizal. kita tunduk Ayatnya pada Rizal, Al-Quran tanggung jawabmu loh. itu. Dia adalah manusia. Lakal Sayang, jangan cakap bawa nama-nama Ustaz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? berjalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala dhillun lahu, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia Ajaran biasa. sesat itu. Nabi Muhammad Sallallahu Ih, Alaihi nggak percaya aku, nggak Itu kalau beliau percaya. berludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para Baru sahabat. pertama kali Para aku sahabat mendengarnya. bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwudu, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan, karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, ya? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam, keluarlah darah beliau. Maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, Ini aman, ulama ya Rasulullah. apa nih? Beres, ya Ulama Rasulullah. apa yang dibakir Beres di ini? mana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair. Nggak ada. Dan baginda Nabi Aku tak katakan, pernah engkau mempelajarinya. tidak akan disentuh oleh api neraka. Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah Dalam menceritakan perang Uhud tentang hal itu. termasuk perang yang Ustaz sangat aku tak dahsyat. pernah menceritakan tentang hal itu. Menangkan kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang lempar baginda Nabi dengan panah, ada yang lempar Nabi dengan tombak, ada yang lempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugel gigit baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu, dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubaidah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut, keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila man khalaqa damuhu dami fal yanzur ila
ila Malik ibn Sinan. Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala, sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan dia kepada musuh-musuhku. Sangat mudah bagi baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi SAW ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka Udah baginda sesat Nabi sangat. SAW Terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang Tidak benar? ada Rasulullah Darah Muhammad SAW. benar diminum nggak? Tuh Aku katanya sesat. sekolah Gimana yang benar yang mana? Kalian rapat dulu lah. Muktamar dulu kalian. Dengar dulu Bunda Konsili. cakap. Kalian Dengar konsili Bunda dulu, cakap, ya. konsili. Ini Bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari Ustaz tentang hadis. Tidak pernah situ Ustaz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah masa perang inilah. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar. Baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya, jangan saling saya. Nggak pernah belajar. Tanya saya. Nggak tahu. Tanya saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana Rasulullah. sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Itu Ya. memang ajaran-ajaran itu ajaran sesat. Tuh, Sila Kalau gimana aku tanggapanmu disuruh, Rizal? tak mau. Katanya ajaran sesat itu Rizal. Gimana Rizal? Ayo Rizal. Ya, ajaran sesat Rizal. Bunda, Bunda. berani. Ini ya. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok kamu Rizal. Jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok kamu Rizal. Aku tidak Kapok terima. kamu. Ayo, gimana yang Tidak benar? bisa aku terima. Marah ini udah Masa Bunda ini. bindahku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Ya, anak nggak bindahku. apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Bunda Allah ya Tuhanku. imani saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa ya? itu kadang-kadang aku nggak bisa aku terima 100%. Nggak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari dan Bunda lakukan. Itu boleh. ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau menjustis kalian orang. suruh aku mempercaya itu, walaupun nggak itu usah Bunda darah percaya Rasulullah itu. SAW, Ya, nggak ini suruh. aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita sama kalian ya. Aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadis ini Rasulullah SAW, utusan Allah. Kalau dia kata, Santi malah purba, kau minumlah ini darahku, sampai mampus aku tak akan minum. Terus terang aku cakap. Nggak apa-apa. Terus aku cakap. Kalau Sampai ada mampus pun aku tak akan minum. nggak akan menyuruh Bunda macam itu, nggak akan. Tak Ya, akan mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan, itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai nampakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu, Bunda cuci sampai jangan sampai ada nampakku darah. Itu darah ikan. Mau muntah aku. Aku rasanya mau kukul aja adikku loh. Betul tak betul. Sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran ini. Aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Rizal ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya Ustaz hanya mengajari Bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini, makan ini, makan ini. Hukumnya itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK. Kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih.
Di situ saja Bunda yang Bunda iman. Tak ada di situ Ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Nggak pernah aku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betullah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti, katanya dunia yang akan canggih, akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang aku cakap. Memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti. Bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak aku ikuti ajarannya langsung. Sudah aku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustaz Fadilah Kamsah, Ustaz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Ya. Bunda, begini Bunda. Bunda ikuti Ustadz siapa tadi? Ustadz dari Malaysia itu Bunda ikuti Ustadz siapa? Priyansa. Di Malaysia. Nanti siap Fadilah Kamsah. Ya. Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Sebab Fadilah Kamsah tak pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya. Mungkin Bunda yang tak pernah mendengar atau memang ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsah ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia, kan Bunda percaya sama dia kan? Bunda telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda seperti ini, hadis apa tadi? Hadis apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadilah Kamsah akan tanya Imam Muslim ke Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsah nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke dia, pasti dia jawab. Apa? Nama hadisnya apa? Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dia itu air kencing pula. Geli aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi, yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh. Nanti Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya Rijal ya. Dengar Rijal ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya, ini seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan syariat yang apa yang ada di dalam Al-Quran, tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus, aku tak akan minum. Inilah dia. Begini, pengakuan Bunda. Aku ini tak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku, memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu. Tidak pernah. Kalau ada di situ mengatakan Rasulullah pernah bersabda, itu adalah ajaran sesat, itu adalah hadis palsu. Aku berani mempertanggungjawabkan dan aku berani ini dengan hadis Rasulullah. Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu.
jawabannya. Tapi kalian sudah berbicara dengan aku. Allah Subhanahu wa taala sudah mensaksikan. Siapa yang menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rijal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Kamu sebagai saksi. Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Loh. Nah, kamu saksi di akhirat nanti. Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, Oke. di zaman Rasulullah. Nah, Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya Iya. benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang iya betul itu hadisnya, maka Anda akan tinggalkan agama Islam. Janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya. Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu. Seandainya nanti Iya. dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat. Apakah ibu siap meninggalkan agama Islam? Mengetahui fakta bahwa pengikut Muhammad mendewakan Muhammad, menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Dengar, sayang. Bagaimana? Dengar nih, dengar ya, aku cakap saya. Sekiranya kalau aku tanya Fadilah Kamsa nanti, kalau Fadilah Kamsa mengatakan itu adalah betul, ya kan, betul ya kan, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Sunnah al-Jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadilah Kamsa kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, tapi aku mengikuti ajaran Sunnah Rasulullah al-Jamaah dengan hadis Rasulullah dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Baik. Rasulullah. Semua saksi ya, Shallallahu dengar. Alaihi Wasallam. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya. Mbak, kalian bersaksi bahwasanya Ibu Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Ya.